Assalamualaikum, salam jumpa lagi dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video yang telah saya upload di waktu sebelumnya. Kalau yang belum menyimak silahkan klik linknya, ada di pojok kanan atas video ini dan juga ada di deskripsi. Banyak yang menanyakan untuk skema dan ukuran dari alat penghemat daya listrik. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan memberikan skemanya dan juga nanti estimasi alat-alat yang digunakan untuk membuat penghemat daya listrik ini. Jadi langsung saja. Kapasitor 2 dan juga ada resistor. Di sini saya menggunakan air kapur. Jadi untuk skemanya dulu, ini untuk inputnya itu satu, kita sambungkan ke air kapurnya, kemudian kita gabung sama kapasitor, kemudian untuk resistornya kita paralel dengan kapasitor yang pertama. Ini untuk kapasitor hambatan. Kemudian setelah diparalel, kita sambung ke kapasitor kedua. Di sini kapasitor tandon. Nah, fungsinya kapasitor tandon ini setelah arus terpotong atau terkurangi dari hambatan dan resistor ini, dipulihkan lagi atau ditandon di sini sementara agar menjadi kembali ke arus yang sama. Ketika di sini masuknya 220 volt, nanti setelah masuk di tandon ini juga bisa kembali ke 220 volt. Baru kemudian ini diteruskan ke stop kontak. Kemudian yang min ini di sini yang plus, ini plus. Kemudian untuk jalur min kita teruskan ke stop kontak. Baru untuk yang min kita jumper ke kapasitor kedua atau kapasitor tandon. Jadi untuk yang minnya itu tidak melalui kapasitor hambatan dan juga resistor. Nah, untuk estimasi berapa besar resistor yang digunakan dan berapa banyak yang digunakan, estimasinya alat yang digunakan itu berapa watt, kita bisa menghitungnya di dalam penggunaan air kapur. Jadi saya contohkan di sini
saya menggunakan satu jenis, yaitu 20 watt 20 ohm. Ini yang biasanya mudah ditemukan di pasaran. Kalau kita menggunakan satu paralel, kita bisa menggunakannya dengan penghitungan. Ini kapasitasnya 20 watt 20 ohm. Nah, alat ini bisa bekerja maksimalnya itu, penghitungan resistor ini hambatannya R kapur itu 5 ohm sampai 10 ohm. Semakin besar juga semakin hemat untuk daya listriknya. Dalam satu rangkaian ini itu bisa menggunakan 20 ohm dibagi 4 piece sama dengan 5 ohm. Ini berarti 4 saja. Dan untuk wattnya, dari 20 watt ini, 20 watt dikali 4 piece sama dengan 80 watt. Yang dimaksud 80 watt itu beban yang digunakan. Kita bisa menggunakannya 8 dan 8, nanti kita seri paralel. Jadi di paralel dulu, kemudian setelah itu nanti kita seri. Nah, untuk penghitungannya, (20 ohm dibagi 8 itu sama dengan 2,5 ohm. Kemudian kita bisa tambahkan, karena ini 8 ohm itu untuk satu paralel, kita seri menjadi 2,5 ditambah 2,5, dan ini ketemunya 5 ohm. Ini sama, ini 5 ohm, ini 5 ohm juga. Untuk wattnya, (20 watt kali 16 piece resistor sama dengan 320 watt beban. Kemudian kita bisa menggunakannya lagi. Ini kita bisa seri 10 piece. Ini 10 piece. Ini 10 piece. Kita paralel dulu, baru kita tambahkan. Penghitungannya, (20 ohm dibagi 10
piece sama dengan 2 ohm. Dikali 3 paralel sama dengan 6 ohm. Dengan kapasitas 20 watt, resistor dikali 30 piece sama dengan 600 watt beban. Untuk nilai kapasitor bisa menggunakannya per 10 mikrofarad untuk 1 ampere, dan kapasitor hambatan bisa disamakan kapasitor tandon. Jadi untuk kapasitor itu terserah mau pakai yang 20 mikro, 30 mikro, itu tergantung selera masing-masing. Untuk menggunakannya bisa dicoba mau seberapa besar. Semakin besar itu malah semakin bagus. Rumus ini hanya untuk pedoman dari saya sendiri dalam eksperimen saya membuat percobaan ini. Tetapi kalau dari kalian lebih paham, saya mohon maaf. Silahkan tulis di komentar untuk perbaikan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Sekian, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.